Aku cari-cari kepuasan jasmani dengan hidup mengembara dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Ternyata hidupku gak puas. Aku selalu datang timba air, aku selalu datang timba air. Itu gambaran hidupku yang kering. Yang gak puas dengan satu, pergi lagi ke laki-laki yang lain. Gak puas dengan laki-laki kedua, pergi kepada laki-laki yang ketiga. Hidupku gak puas, selalu balik-balik ke dosa itu. Sekarang ada air hidup, keselamatan, pengampunan dari segala dosa. Dan kalau aku terima air itu, maka aku berhenti berbuat dosa. Ada kepuasan rohani di dalam hidupku, dan aku akan berhenti hidup dalam dosa. Aku akan punya sukacita yang memancar keluar. Nah, kira-kira begitu. Ayat 25. Yo. Lompatnya. Ayat setelah itu bicara soal penyembahan yang benar. Saya lompati untuk mengingat waktu. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Karena dia ditegur dosanya. Oh, kok dia ngerti ya? Kok dia ngerti keadaanku ya? Kemudian dia ngomong, aku tahu Mesias juga akan datang. Nanti kalau Mesias datang, dia akan lebih dahsyat. Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saya gak bisa sembunyikan lagi dosa saya kalau Mesias datang. Dia akan memberitahukan segala sesuatu dalam hatiku yang tersembunyi. Engkau aja tahu, Mesias apa lagi? Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Mesias itu. Jangan tunggu nanti. Juru selamat bukan nanti, sekarang ada. Akulah juru selamat itu, akulah Mesias itu. 27 ganti setting. 27 ganti setting ya. Oke, 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang kau percakapkan dengan dia? Muridnya tadi dari mana? Cari roti, cari makanan. Ketika mereka balik tuh, Yesus kok ngobrol sama wanita sih? Gak lazim, melanggar adat ini. Laki-laki, Bapak Ibu, di hukum Yahudi waktu itu, laki-laki suami dengan istri ngobrol di jalan aja itu tabu. Zaman itu ya, budaya Yahudi. Dengan istrinya sendiri saja ngobrol di jalan, ngobrol di rumah. Wanita itu bukan untuk diajak ngobrol. Kalau sekarang ya saudaraku, orang sharing ngobrol di pinggir jalan, di tengah jalan, saudaraku ada ngobrol di tengah jalan. Ini dulu malam-malam, saudaraku ya. Bapak Ibu kalau dulu malam-malam orang ngobrol di tengah jalan, lalu sambil makan bubur. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang ngobrol di pinggir jalan, di tengah jalan ya biasa. Zaman dulu orang laki-laki ngobrol sama perempuan, istrinya saja itu nggak lazim. Makanya murid-murid heran, kok Yesus kok ngobrol sama wanita ya? Orang Samaria lagi. Kenapa dia asik-asik ya? Orang Yahudi menghindari pembicaraan dengan wanita untuk menghindari omongan orang, pendapat orang tentang dia, karena itu dianggap aib, gitu ya, dianggap aib. Nah, murid-murid heran. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Di situ itu di mana? Di sumur. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Saya tanya, dia datang ke sumur untuk apa? Nimba air. Sekarang apa yang dia lakukan? Gentongnya ditinggal. Lalu dia ngapain di situ, saudara? Kenapa dia nggak balik ke kota sambil bawa gentongnya? Ayo, pernah berpikir nggak? Dia dari rumah bawa gentong, saudara. Saya nggak ngerti kalau dia hamil apa enggak. Kalau dia hamil berarti dia bawa gentong. Saudara yang ngerti. Saya nggak ngerti, saudara. Saya ngerti. Misalnya gentongnya ditaruh, ketemu pria asing, minta air, ngobrol. Ternyata dia ngerti ada keselamatan, ada jalan keluar untuk kepuasan hidupnya, ada jalan keluar untuk dia mengatasi persoalannya. Saking sukacitanya, dia lari ke kota, pulang ke rumahnya, dia bersaksi bahwa dia ketemu juru selamat. Tapi gentongnya ditinggal. Loh, kok rasanya nyangking gitu, saudara ya? Nyangking, kemudian ngapain dia di situ? Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa itu tadi loh, air hidup membuat
fokus kita kepada hal-hal yang rohani itu lebih dalam dibandingkan yang jasmani. Dia butuh yang jasmani, tapi ketika dia dapat yang rohani, maka yang jasmani itu jadi nomor 2. Gentongnya ditinggal, dia lari ke kota, ngapain? Coba lihat, Bapak Ibu, 28, 29. Mari lihat. Wah, dia teriak-teriak, saking memancar di sukacitanya. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun, orang sakota ini, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kepuasan rohani lebih daripada kepuasan jasmani. Kalau hari ini engkau sedang butuh pertolongan jasmani, cobalah cari Tuhan dulu. Makanya jangan selalu protes Pak Gembala, itu selalu doa, selalu cari Tuhan, selalu masuk hadirat Tuhan. Nah memang begitu kalau kita mau percaya Yesus. Engkau butuh sesuatu yang jasmani, cari yang rohani dulu. Saya percaya ketika kita ketemu yang rohani, maka yang jasmani itu mudah buat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Makanya cek hatimu hari ini, engkau hidup tuh ngejar yang jasmani atau rohani. Ketika engkau kerja di sebuah instansi, maka periksa, engkau di situ hanya sekedar cari uang, Bapak Ibu, kita cari makan di situ, atau kita menyadari bahwa kita harus jadi berkat di situ. Tuhan yang menempatkan aku di situ untuk sebuah fungsi, untuk sebuah misi. Kalau kita hanya fokus cari uang, Bu Ibu pernah posting gimana? Kadang-kadang kita mencari uang seperti sesuatu yang kekal, gitu ya, padahal tidak kekal. Gimana kalimatnya? Jadi kadang-kadang kita, kejarlah uang yang tidak kekal, carilah uang yang tidak kekal. Lupa saya dibingung semua itu. Dan kemudian saya bingung sendiri, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Gini. Kadang-kadang kita memperlakukan uang yang tidak kekal itu seperti sama ketika kita mengejar yang tidak kekal. Yang kekal. Sorry. Sekali lagi. Kadang-kadang kita memperlakukan uang yang tidak kekal itu seperti kita mengejar sesuatu yang kekal. Jadi kita kadang-kadang, dengan kata lain, kadang-kadang kita berpikir uang itu sesuatu yang kekal. Kita kejar, kita fokus di situ. Kita seperti padahal yang perlu dikejar itu kekekalan, bukan yang tidak kekal, gitu ya. Oke, nanti akan saya simpulkan. Kemudian, Bapak Ibu, ayat 31. Yuk, sebentar lagi ya. 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Jadi tadi sudah bawa makanan ya. Tadi sudah bawa makanan dan dia heran, kok Yesus ngobrol sama wanita. Tapi sekarang waktunya makan, jam 12 tengah hari. Yesus letih, Yesus mungkin juga lapar, dia haus. Rabi, makanlah. 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang hendak membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepada mereka, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya, murid-muridnya mudeng enggak dengan yang disebut Yesus makanan? Mudeng enggak? Enggak mudeng. Coba balik ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke, saudaraku, ayat yang ke-33. Tuhan ngomong, padaku, tadi 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah seorang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Yesus ngomong makanannya itu melakukan kehendak Bapa. Saya rasanya gak cukup waktunya nih, sambung minggu depan. Makananku itu melakukan kehendak Bapa. Tapi murid-murid berpikir, jangan-jangan sementara kita pergi tadi ada seseorang yang sudah kasih makan. Murid-murid berpikir makanan jasmani. Murid-murid juga on, saudaraku, ya ternyata gak ngerti yang dimaksudkan makanan itu makanan rohani. Perhatikan, kepada perempuan Samaria Yesus bicara soal air. Yang jasmani
dibawa kepada air yang rohani. Kepada murid-murid, Yesus pakai media makanan. Ngerti ya? Dan kemudian murid-murid nanti baru akan ngerti bahwa Yesus ngomong sesuatu yang rohani. Kesimpulan, saya sambung ke depan karena waktunya cukup. Yang pertama Bapak Ibu, yang rohani itu bisa mengatasi yang jasmani. Yuk katakan sama-sama, yang rohani mengatasi yang jasmani. 1, 2, 3. Yang kedua, kepuasan sejati terletak pada hal yang rohani, bukan yang jasmani. Yuk ulang ya, kepuasan sejati terletak pada hal yang rohani, bukan pada yang jasmani. Yang ketiga, yang rohani harus jadi prioritas pertama. 1, 2, 3. Yang rohani harus jadi prioritas yang pertama. Yesus punya air hidup, Yesus punya makanan, dan buat dia makanan jasmani itu nomor 2. Dia cukup puas, dia cukup kenyang kalau dia bisa melakukan kehendak Bapa. Dalam terjemahan yang lain, makananku adalah taat kepada kehendak Bapa. Makananku adalah mentaati Dia yang mengutus aku. Makanya jadikan ketaatan kita seperti makanan yang memuaskan hidup kita. Haleluya. Coba A seberapa kan? A.